Shalom Horas, selamat pagi sahabat KKPS TV. Pagi ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Yesus, karuniakanlah kepada kami firman kebenaran-Mu, agar kami dituntun dalam menjalani kehidupan yang melakukan kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 4, dimulai dari ayat yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara-saudara, ada ungkapan yang mengatakan makan untuk hidup, tetapi hidup bukan untuk makan. Ungkapan ini hendak menyatakan tentang hidup atau tujuan kehidupan manusia ini tidak sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, tapi ada tujuan yang lebih mulia dari itu. Dan pagi ini lewat firman Tuhan yang kita baca tadi, kebenaran makna dan tujuan yang demikian itu akan kita renungkan lebih jauh lagi. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi adalah berita tentang pencobaan iblis kepada Yesus yang terkenal dengan pencobaan di padang gurun. Dikisahkan setelah Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun itu, ia tidak makan dan minum, maka Yesus pun lapar. Dan dalam keadaan seperti itu, iblis berkata kepadanya, "Kalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara-saudara, dari jawaban Yesus ini, ia secara tegas menolak permintaan iblis. Kendati betul roti sebagai makanan lahiriah ia butuhkan pada waktu itu, dan sebagai anak Allah ia berkuasa mengubah batu jadi roti, tetapi Yesus tahu di balik anjuran iblis yang seolah-olah bersimpati terhadap pemenuhan kebutuhan dirinya, ada niat yang licik untuk merendahkan harkat kemanusiaan lewat perbuatan itu, yaitu menjadikan hidup manusia sekedar untuk memenuhi kebutuhan lahiriah semata. Dan iblis tahu ketika Yesus merendahkan arti kemanusiaan lewat memaknai hidup hanya sekedar pemenuhan kebutuhan jasmani, di sanalah Yesus tidak bisa memuliakan Bapa lewat kehidupannya di dunia ini. Karena itu Yesus berkata bahwa manusia juga hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, supaya manusia dapat memuliakan Allah dan memiliki hidup yang sejatinya, ia memerlukan lebih daripada makanan yang bisa mengenyangkan perut. Karena sebagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 13a mengatakan, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Karena itu hidup manusia ditentukan juga dari setiap firman yang diucapkan Allah. Dan dari firman Tuhan kepada kita mengetahui bahwa manusia diciptakan Tuhan segambar dengan Allah. Yang artinya Allah menetapkan tujuan hidup manusia lebih mulia, yaitu melalui hidup dan kehidupannya. Rencana dan pekerjaan Allah diberitakan di dunia ini, seperti mengerjakan keselamatan, damai sejahtera Tuhan, yang untuk itu Yesus bahkan bersedia mati di salib. Jadi jangankan untuk tidak mendapatkan makanan pada saat ia lapar, ia pun bersedia memberi nyawanya agar hidup manusia tidak dimaknai sekedar hidup untuk makan saja, tetapi untuk mengerjakan pekerjaan besar Allah Bapanya bagi dunia. Karena itu saudara-saudara, jikalau kita merefleksikan firman Tuhan ini kepada kenyataan real hidup kita saat ini, terlebih di tengah-tengah dampak COVID-19 ini,
kestabilan ekonomi orang banyak terganggu, dan banyak orang berjuang untuk memenuhi kebutuhan lahiriahnya saja pun sudah demikian sulit. Tapi justru di tengah keadaan yang demikian, tidaklah boleh kita mengabaikan firman Tuhan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari hal itu, biarlah kita mengimani bahwa manusia dapat berusaha, tetapi berkat Tuhanlah yang memberi pertumbuhan atau kehidupan. Artinya, bila pun ada saat kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan lahiriah kita, baiklah kita lakukan itu dalam terang tuntunan firman Tuhan. Sebab bila tidak demikian, kita akan terjerumus jauh tidak melayani Tuhan lewat pekerjaan kita, tetapi hanya melayani perut kita sendiri. Karena itu saudara-saudara, penutup firman Tuhan ini, saya mau mengutip perkataan Yesus dari Injil Yohanes ayat pasal 6 ayatnya yang ke-27, demikian firman Tuhan, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu." Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus, kami berterima kasih akan firman Tuhan yang telah ditaburkan kepada kami. Tolonglah kami untuk tidak memaknai hidup kami hanya sekedar memenuhi kebutuhan lahiriah, tetapi melakukan rencana dan kehendak Tuhan yang membawa damai sejahtera di tengah kehidupan. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Juru selamat,